Kemudian suara Yoshua datang dari ujung telepon yang lain. Tuan Renza, yakinlah, saya telah membuat pengaturan. Saya juga telah meminta personel intelijen untuk memperhatikan pesawat-pesawat ini. Menurut catatan penerbangan terbaru dari 6 pesawat ini, mereka saat ini berada di Singapura dan ibu kota Sri Lanka, Colombo, kota perbatasan Meksiko Monterrey, kota pelabuhan Nigeria Lagos, kota pelabuhan Larnaca di Siprus, dan kota pelabuhan Natal di Brasil. Tama sedikit mengernyit, dan dengan ingatannya tentang peta dunia, dia berkata, Sri Lanka di Asia Selatan, Meksiko di Amerika Utara, Nigeria di Afrika Barat, Siprus di Eropa Selatan, Brasil di Amerika Selatan, Singapura di tenggorokan Asia Tenggara. Berbicara tentang ini, dia menambahkan, kecuali Singapura, yang merupakan negara maju, 5 negara yang tersisa semuanya adalah negara berkembang. Seharusnya negara-negara ini memiliki lebih banyak celah dalam manajemen dan kontrol secara keseluruhan. Itu bisa dibor, dan lokasi ini tersebar di seluruh dunia, entah mereka memiliki tentara mati yang ditempatkan di dekat tempat-tempat ini, atau mereka sengaja dicerai-beraikan agar bisa melakukan manuver pengiriman dalam skala global kapan saja, di mana saja. Segera setelah itu, dia bertanya dan menjawab sendiri, tetapi saat ini, kemungkinan yang pertama tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, ketika mereka mengirim C-47 Mei ke Amerika Serikat, mereka terbang dari Sri Lanka ke Meksiko. Jika mereka memiliki orang mati di dekat Meksiko, mereka seharusnya tidak jauh. Yoshua berkata, Tuan Renza, saya akan membiarkan orang saya mengawasi 6 pesawat ini, dan jika ada pergerakan, saya akan melaporkan kepada Anda sesegera mungkin. Oke, Tama berkata sambil tersenyum, awasi mereka, beritahu saya segera setelah kamu memiliki langkah yang jelas. Jika saya punya waktu dan tempat yang nyaman, saya bisa pergi dan memberi mereka kejutan. Yoshua berseru, Tuan Renza, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan memiliki kontak yang sebenarnya untuk saat ini? Tama tersenyum sedikit dan berkata, saya harap Detektif Duncan Allen akan mempertahankan penyelidikan sepihak tanpa kontak, dan tidak memiliki kontak substantif dengan pihak lain selama proses penyelidikan. Adapun saya tidak akan menyelidiki mereka. Saya akan mengejutkan mereka. Mendengar ini, C-47 Mei berkata dengan panik, Tuan Renza, saya dapat meyakinkan Anda bahwa hampir semua orang mati bukanlah mereka yang rela mengorbankan hidup mereka untuk kelompok organisasi itu. Saya juga meminta Anda untuk melihat nasib tragis mereka. Beri mereka kesempatan untuk hidup. Tama berkata ringan, 47 Mei, jika saya bertemu orang mati seperti Anda, saya bisa memberi mereka kesempatan, tapi premisnya adalah mereka harus bisa digunakan oleh saya. C-47 Mei berseru, Tuan Renza, jangan khawatir jika Anda bersedia memberi orang mati itu kesempatan. Kesempatan untuk membalas dendam pada organisasi, saya percaya bahwa setiap prajurit yang mati tidak akan menolak untuk melayani Anda. Jika Anda bisa menyelamatkan mereka dari belenggu ratusan tahun, bahkan jika mereka mati dengan murah hati untuk Anda, mereka tidak akan pernah ragu-ragu selama setengah menit. Oke, Tama berkata dengan riang, jika itu masalahnya, maka saya bisa memberi mereka kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, Yoshua berkata kepada Tama, Tuan Renza, saya baru saja menerima kabar bahwa salah satu Boeing 777 setelah perjalanan selama 4 jam, lepas landas dari Bandara Larnaca di Siprus. Tama berseru, bisakah kamu melihat tujuan yang mereka tuju? Yoshua berkata, tujuannya adalah kota terbesar kedua di Norwegia, Bergen. Mendengar kata Norwegia, orang pertama yang muncul di benak Tama adalah Sofia, yang baru saja dinobatkan sebagai Ratu Baru. Jadi, dia bertanya kepada Yoshua,
seberapa jauh Bergen dari Oslo? Joshua menjawab, sekitar 400 km. Tama mendengar ini dan merasa sedikit lega. 400 km, tampaknya target operasi organisasi misterius itu, kali ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Sofia. Segera, dia berkata, karena terbang dari Siprus, kemungkinan besar itu tidak ada hubungannya dengan lokasi si 47 Mei. Mungkin sekelompok tentara yang mati. Setelah berbicara, Tama bertanya kepada Joshua, "Joshua, berapa lama waktu yang dibutuhkan Boeing 777 untuk terbang dari Siprus ke Bergen?" Joshua buru-buru berkata, "Tuan Renza, tunggu sebentar, saya akan memeriksa petanya." Setelah itu, dia memeriksa komputer sebentar, dan berkata, "Tuan Renza, jarak rute penerbangannya sekitar 4,000 km. Termasuk lepas landas dan mendarat, seluruh perjalanan diperkirakan memakan waktu hampir 5 jam. 5 jam. Tama mengangguk dan bergumam, bagaimana jika saya terbang dari New York ke ibu kota Norwegia, Oslo? Joshua menandai jarak di peta dan berkata, Tuan Renza, jaraknya sekitar 6,000 km, dan penerbangan sipil memakan waktu 7,5 jam. Tama berkata ringan, 6,000 km jika kamu menggunakan Concorde untuk pergi, ini akan menjadi 2,5 jam. Jika kamu naik helikopter dari kota Oslo dalam 1,5 jam, kamu akan dapat mencapai Bergen dalam 1,5 jam. Sepertinya masih ada banyak waktu. Joshua berseru, Tuan Renza, Anda di sini. Apakah Anda berencana untuk pergi ke Eropa Utara? Tama tersenyum dan berkata, ya, saya berencana untuk bertemu mereka. Tetapi hanya untuk berhati-hati, saya berencana menggunakan pesawat Concorde untuk terbang ke Oslo, dan kemudian pergi dengan helikopter ke Bergen, tapi kecepatanku lebih cepat. Dan saya pasti akan mencapai Bergen 1 langkah lebih awal dari mereka. Joshua buru-buru berkata, Tuan Renza, pesawat mereka akan lepas landas dalam 4 jam, dan Siprus dan Suriah berada dalam garis lurus. Jaraknya hanya lebih dari 300 km. Jika saya terbang dari Suriah, mereka tidak akan lebih jauh dari mereka. Lebih baik bagi saya untuk bergegas sekarang dan tiba di Oslo lebih awal untuk bergabung dengan Anda dan membantu Anda. Tama berpikir sejenak dan berkata, Joshua, jika pihak lain masih bertingkah seperti terakhir kali di New York, mereka pertama-tama akan membuat orang mati dalam keadaan koma, dan kemudian menyelundupkannya ke Eropa Utara, yang berarti selain orang-orang di pesawat. Pasti ada dukungan di Eropa Utara, jadi kamu tidak boleh memulai dengan cara yang menakjubkan. Setelah itu, Tama berkata lagi, namun, jika kamu benar-benar bergerak saat itu, kamu benar-benar membutuhkan seseorang untuk membersihkan medan perang, jadi mari kita ambil 20 tentara elit. Segera bersiap untuk lepas landas dan terbang langsung ke Oslo terlebih dahulu. Setelah kamu tiba di kota Oslo, segera bubar dan sembunyi di tempat dan tunggu perintah saya. Jika saya membutuhkanmu untuk menangani akibatnya, saya akan menghubungimu pada saat itu. Jika saya tidak menghubungimu, kesmu berdua hanya akan tinggal di kota Oslo selama 2 hari, dan kemudian kamu akan dievakuasi satu demi satu. Joshua segera berkata dengan hormat, baik, Tuan Renza, saya akan mengaturnya dan segera pergi. Menurut pendapat Tama, karena kebetulan mengejar tindakan pihak lain, kemudian mereka harus pergi untuk menyelidiki kebenaran. Meskipun tidak mungkin bagi organisasi misterius ini dan perusahaan ekspres di bawah komando mereka untuk mengetahui bahwa mereka telah terungkap, demi kehati-hatian, Tama masih berniat menggunakan kota Oslo untuk menyembunyikan rencana perjalanan dan petunjuk. Lagi pula, akan ada catatan penerbangan pesawat dan entry pribadi. Meskipun tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengetahui bahwa mereka telah diekspos,
Begitu jumlah kerusakannya terlalu banyak, mereka pasti akan melihat kelainannya. Jika mereka berbalik pada saat itu, mereka akan dengan hati-hati menyelidiki petunjuk yang relevan, sebelum dan sesudah setiap misi gagal, lalu mengikuti petunjuk untuk menemukan pelakunya. Jika ada orang yang teliti seperti Duncan di kubu lawan, sangat mungkin bahwa petunjuk akan difokuskan padanya. Karena itu, karena kehati-hatian, Tama berencana bertanya kepada Sofia, siapa yang sudah duduk dengan kuat sebagai ratu, untuk membantu Sofia, sang ratu, dan keluarga kerajaan di belakangnya hanyalah maskot rakyat Norwegia, tapi bagaimanapun juga, keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan. Bahkan jika monarki sudah konstitusional, keluarga kerajaan masih memiliki beberapa hak istimewa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.